Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi dari hasil kerja kelompok kami yaitu dengan judul aplikasi, yaitu aplikasi sleep tracking. Nah, selanjutnya untuk pembahasan latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Kausar. Kepada Saudara Kausar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Al Kausar akan menjelaskan mengenai latar belakang perlunya aplikasi kami ini dibuat. Di era digital sekarang ini, kesehatan semakin menjadi perhatian utama bagi banyak orang. Orang-orang menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan mencari cara untuk hidup sehat. Salah satu aspek penting dari kesehatan yang sering kita abaikan adalah kualitas tidur. Tidur yang baik memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan fisik dan mental seseorang. Namun, kesibukan modern, stres, dan gaya hidup yang serba cepat seringkali mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pola tidur yang sehat. Akibatnya, ada permintaan yang tinggi akan aplikasi kesehatan yang dapat membantu orang melacak kesehatan mereka, mengelola kondisi kronis, dan mencapai tujuan kesehatan mereka. Kesehatan telah menjadi krusial seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat. Faktor-faktor seperti padatnya jadwal, gaya hidup kurang sehat, dan kebutuhan informasi kesehatan instan telah mendorong perlunya solusi digital. Kesadaran merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Dengan kesehatan yang baik, seseorang dapat menjalani kehidupannya dengan optimal. Namun, menjaga kesehatan bukanlah hal yang mudah. Untuk mengatasi tantangan ini, kami memahami perlunya alat yang praktis dan mudah digunakan untuk membantu individu memantau dan meningkatkan kualitas tidur mereka. Oleh karena ini, laporan ini memberikan gambaran lengkap tentang proses pembuatan aplikasi sleep tracking yang bertujuan untuk memberikan solusi inovatif dalam memahami dan memantau pola tidur penggunaannya. Aplikasi sleep tracking ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih informatif. Dengan menggunakan teknologi terkini, aplikasi ini dapat melacak periode tidur, memantau pola tidur, dan memberikan analisis mendalam tentang kualitas tidur pengguna. Selain itu, fitur-fitur tambahan seperti saran peningkatan tidur bisa didapatkan pada aplikasi ini. Melalui pembuatan aplikasi ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman masyarakat tentang pentingnya tidur yang berkualitas dan memberikan solusi yang mudah diakses untuk meningkatkan kesehatan tidur. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan desain pengalaman pengguna yang terbaik, aplikasi sleep tracking ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perubahan pola tidur yang lebih baik dan kesadaran akan pentingnya tidur dalam menjalani gaya hidup sehat. Berdasarkan dari latar belakang yang saya jelaskan tadi, maka timbullah tujuan dari aplikasi ini. Adapun tujuan aplikasi ini adalah aplikasi ini dapat sebagai perangkat yang berguna untuk memahami dan memantau pola tidur penggunanya. Digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari konsultasi dengan dokter, penelusuran informasi kesehatan hingga pemantauan kesehatan seperti memonitor dan menganalisis pola tidur. Aplikasi ini bertujuan untuk secara akurat memantau dan menganalisis pola tidur pengguna, termasuk waktu tidur, durasi, dan tingkat kedalaman tidur. Hal ini membantu memahami kualitas tidur mereka secara mendalam. B. Memberikan informasi kesehatan yang mendalam. Aplikasi sleep tracking ini dirancang untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang kesehatan tidur pengguna. Ini mencakup statistik seperti waktu tidur yang direkomendasikan, waktu tidur yang efektif, dan perubahan pola tidur seiring berjalannya waktu. C. Memberikan rekomendasi peningkatan tidur. Dengan menganalisis data tidur pengguna,
Aplikasi ini memberikan rekomendasi yang personal dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tidur. Rekomendasi ini dapat mencakup perubahan dalam rutinitas tidur, kebiasaan sebelum tidur, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tidur. D. Integrasi dengan perangkat wearable. Meningkatkan kemudahan pengguna dengan integrasi yang mulus dan perangkat wearable seperti smartwatch atau fitness tracker untuk pemantauan yang lebih akurat dan kontinu tanpa memerlukan usaha ekstra dari pengguna. Dan yang terakhir, mendorong kesadaran akan kesehatan tidur melalui fitur-fitur informatif dan laporan kesehatan tidur yang mudah dipahami. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya tidur yang berkualitas bagi kesejahteraan fisik dan mental mereka. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Koser yang telah menjelaskan terkait aplikasi dari latar belakang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang perancangan aplikasi. Yang pertama itu alur kerja aplikasi, yaitu yang pertama form registrasi. Selanjutnya yaitu masuk ke registrasi atau user melakukan registrasi. Apabila berhasil dalam tahap registrasi, ada tahap untuk memasukkan username dan password. Apabila tahap registrasi untuk masukkan username dan password berhasil, maka eh, secara otomatis alurnya akan masuk ke penginputan data user. Apabila tidak berhasil, maka pengulangan untuk menggunakan daftar ulang user atau password. Apabila input data user setelah berhasil, maka akan disimpan secara otomatis oleh sistem. Nah, apabila sudah tersimpan oleh sistem, maka user akan diarahkan ke halaman utama. Selanjutnya, form login. Setelah melakukan registrasi, yang kedua yaitu form login. Setelah berhasil melakukan registrasi, apabila user ingin masuk selanjutnya itu dengan login. Nah, dengan pertama yang dilakukan user yaitu login. Login menggunakan username dan password yang dimana telah diberikan pada saat registrasi. Apabila user dan passwordnya itu benar sesuai tahap registrasi, maka proses selanjutnya itu diarahkan ke tampilan menu utama. Nah, di situ akan tersedia menu-menu utama yang akan dibutuhkan atau sesuai kebutuhan user. Selanjutnya yaitu kebutuhan data. Nah, di sini kebutuhan data dari user yang pertama itu data authentication seperti email, username, password, dan nama. Terus umur dan jenis kelamin. Selanjutnya fitur yang terdapat pada aplikasi. Yang pertama, fitur registrasi. Fitur registrasi adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat akun di sebuah aplikasi atau website guna untuk mendapatkan akses ke sebuah aplikasi yang diinginkan. Yang kedua, fitur login. Fitur login adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur-fitur lain di sebuah aplikasi setelah melakukan identifikasi dan autentikasi. Fitur ini terdiri dari username dan password. Yang kedua, fitur Maps. Fitur Maps adalah fitur yang menampilkan maps dengan marker lokasi pengguna. Yang keempat, fitur CRUD. Fitur CRUD adalah fitur utama dalam aplikasi untuk membuat kegiatan baru, menampilkan data kegiatan sleep tracker, update data kegiatan, dan menghapus data kegiatan sleep tracker. Baik, selanjutnya yaitu akan dijelaskan dari teman kelompok saya yaitu Syafah tentang hasil implementasi dari sebuah aplikasi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, hasil implementasi ada yang pertama ada halaman awal. Untuk tampilan halaman awal terlihat seperti pada di share screen. Ada tulisan welcome, lalu ada button get started. Selanjutnya ini di bawahnya ada potongan codingan dari halaman utama ini.
dengan welcome activity ini adalah kelas yang menggambarkan aktivitas, sambutan, atau selamat datang dalam aplikasi. Lalu ada onCreate. Metode onCreate digunakan untuk diinisialisasi aktivitas ketika dibuat. Pada kode ini ada set content view untuk menetapkan tata letak yang akan digunakan oleh aktivitas dari file XML activity_welcome.xml. Lalu selanjutnya ada file start button. Button yang ditemukan dari ID mendapatkan referensi ke tombol get started dari tata letak. Lalu selanjutnya ada start button set on click listener. Di sini itu untuk menangani klik pada tombol get started. Ketika tombol ini diklik, akan dibuat intent baru untuk mengarahkan ke login activity, dan aktivitas tersebut akan dimulai dengan memanggil start activity login intent. Lalu selanjutnya ada halaman register. Di halaman register ini nanti user akan diminta untuk memasukkan username, email address, password, umur, jenis kelamin. Berikut ini adalah potongan dari codingannya. Terdapat onCreate dengan binding activity register, lalu autorikasi Firebase, lalu binding ke button register. Ada juga validasi dari username, email, terus password, umur, dan jenis kelamin. Lalu ada juga function dari private fund register Firebase. Register activity adalah kelas yang menggambarkan aktivitas pendaftaran dalam aplikasi. Binding adalah variabel yang menampung instansi dari activity register binding yang mungkin dihasilkan dari layout data binding untuk register activity. Lalu selanjutnya ada auth atau autorikasi, yaitu variabel untuk mengakses fitur autentikasi dari Firebase. Selanjutnya ada onCreate, menggantikan metode onCreate untuk menginisialisasi tata letak aktivitas, menangani aksi saat tombol register diklik untuk memulai proses pendaftaran. Lalu selanjutnya ada register Firebase yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran pengguna baru, menggunakan create user with email and password untuk membuat akun pengguna baru. Jika pendaftaran berhasil, akan menampilkan pesan berhasil dan memindahkan pengguna ke halaman login activity. Jika gagal, akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu selanjutnya ada halaman login. Setelah tadi membuat akun baru di halaman register, akan memasuki halaman login dengan user akan dimintakan memasuki email address dan password yang telah dibuat tadi. Lalu ini berikutnya ada potongan dari codingannya, dari codingan login. Login activity ini adalah kelas yang menggambarkan aktivitas login dalam aplikasi. Binding adalah variabel yang menampung instansi dari activity login binding yang mungkin dihasilkan dari layout data binding untuk login activity. Lalu ada auth, variabel untuk mengakses fitur autentikasi dari Firebase. Ada onCreate, menggantikan metode onCreate untuk menginisialisasi tata letak aktivitas, menangani aksi saat tombol register diklik untuk pindah ke halaman pendaftaran, dan menangani aksi saat tombol login diklik untuk memulai proses login. Lalu yang terakhir ada login Firebase. Fungsi yang menggunakan Firebase Authentication untuk melakukan login, menggunakan sign in with email and password untuk memverifikasi informasi login yang diberikan. Jika login berhasil, akan menampilkan pesan selamat datang dan memindahkan pengguna ke halaman utama atau main activity. Jika gagal, akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu selanjutnya ada halaman menu utama atau homepage. Setelah tadi berhasil login, akan diarahkan ke halaman ini yang terdapat button homepage, button untuk menambahkan data baru, dan button maps. Dan yang terakhir ada di pojok kanan ini ada user profile.
Dan tampilan yang di tengah ini ada tampilan data-data yang telah diinputkan. Main activity ini adalah kelas utama yang menggambarkan aktivitas utama dalam aplikasi. Bertanggung jawab untuk menampilkan data tidur pengguna dan memberikan opsi untuk menambahkan data baru atau melihat detail. Binding adalah variabel yang menampung instansi dari activity main binding yang mungkin dihasilkan dari layout data binding untuk main activity. Bind ini adalah variabel yang menampung instansi dari item data binding. Lalu ada welcome binding, variabel yang menampung instansi dari activity welcome binding. Lalu ada variabel nama untuk menyimpan nama kegiatan atau data tidur, variabel sleep ID untuk menyimpan ID data tidur. Lalu ada onCreate, metode onCreate digunakan untuk inisialisasi aktivitas, mengatur tata letak, dan menyiapkan pendengar untuk beberapa tombol aksi. Selanjutnya ada show data, fungsi untuk menampilkan data tidur dari Firebase Real-Time Database menggunakan value event listener untuk mendengarkan perubahan pada database dan memperbarui tampilan data tidur pada Recycle View. Lalu ada function tambah data untuk menambahkan data tidur baru ke Firebase Real-Time Database. Membuat dialog untuk mengambil input pengguna dari input tanggal, jam tidur, dan jam bangun, dan menyimpannya ke database. Lalu ada juga button floating action buttons seperti add maps, home, profile, dan kegiatan yang menyediakan aksi untuk pindah ke halaman maps, ke halaman utama, ke halaman profil, dan menambahkan kegiatan baru. Lalu selanjutnya ada intent. Terdapat beberapa penggunaan intent untuk berpindah antara aktivitas, contohnya intent dari main activity ke maps activity. Lalu selanjutnya ada detail activity, terdapat intent untuk berpindah ke detail activity saat item kegiatan tidur diklik pada bind civic kegiatan. Dan yang terakhir ada welcome binding, terdapat penggunaan welcome binding untuk mendefinisikan aksi pada tombol button started pada tampilan sambutan welcome activity. Lalu ke halaman selanjutnya yaitu halaman maps. Di sini ada tampilan maps dengan markernya. Lalu di sini ada potongan dari kode maps activity. Maps activity adalah kelas yang menggambarkan aktivitas Android yang bertanggung jawab untuk menampilkan peta dan menandai lokasi penginapan user. Terus ada variabel Gmap yang menampung instansi dari Google Map yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan peta. Lalu binding, variabel yang menampung instansi dari activity maps binding yang mungkin dihasilkan dari layout data binding untuk maps activity. Lalu ada onCreate, menggantikan metode onCreate untuk menginisialisasi tata letak aktivitas menggunakan data binding dan mendapatkan referensi ke objek support map fragment yang akan menampilkan peta. Dan yang terakhir ada onMapsReady, menggantikan metode onMapsReady dari antarmuka onMapsReady callback. Pada metode ini, peta siap digunakan dan kita menambahkan marker pada lokasi penginapan user, memindahkan kamera peta ke lokasi tersebut, mengatur kontrol zoom, dan menetapkan level zoom pada peta. Lalu di halaman selanjutnya ada halaman detail kegiatan yang akan menampilkan detail kegiatan dan button edit delete. Lalu ada juga tambah kegiatan untuk menginputkan kegiatan user, kegiatan jadwal tidurnya, dari tanggal, jam tidur, dan jam bangunnya. Lalu ini ada potongan dari kode dari detail activity. Detail activity ini sendiri adalah kelas yang menggambarkan aktivitas Android yang bertanggung jawab untuk menampilkan detail data pelacakan jadwal tidur. Binding merupakan variabel yang menampung instansi dari activity detail binding yang mungkin dihasilkan dari layout data binding untuk detail activity.
Lalu ada variabel database yang merupakan referensi ke Firebase real-time database. Lalu ada onCreate, menggantikan metode onCreate untuk menginisialisasi tata letak aktivitas, menampilkan detail data pelacakan tidur, dan menyiapkan pendengar untuk tombol edit dan hapus. Lalu ada function delete data, untuk menghapus data dari Firebase Real-Time Database berdasarkan tanggal, menampilkan pesan sukses jika penghapusan berhasil, dan pesan kesalahan jika gagal. Lalu ada Companion Object, sebuah companion object yang berisi konstanta-konstanta untuk mengidentifikasi data yang akan ditampilkan atau dioperasikan dalam aktivitas ini. Lalu selanjutnya ada halaman update kegiatan. Di sini untuk mengupdate kegiatan atau jam tidur yang telah diinputkan sebelumnya. Lalu ada potongan dari update activity. Update activity ini sendiri adalah kelas yang menggambarkan aktivitas Android yang bertanggung jawab untuk memperbarui data pelacakan jadwal tidur. Binding yang merupakan variabel yang menampung instansi dari activity update binding yang mungkin dihasilkan dari layer data binding untuk update activity. Lalu ada variabel database untuk referensi ke Firebase real-time database. Lalu ada metode onCreate untuk menginisiasi tata letak aktivitas dan menyiapkan untuk tombol simpan. Ketika tombol disentuh, data dari input pengguna diambil dan fungsi update data dipanggil. Lalu di function update data itu sendiri mengambil data tanggal, jam tidur, dan jam bangun dari input pengguna, membuat objek user dalam bentuk map, dan kemudian memperbarui entry di Firebase Real-Time Database dengan data baru. Setelah pembaruan berhasil, input pengguna dibersihkan dan pesan sukses ditampilkan. Jika pembaruan gagal, pesan kesalahan ditampilkan. Lalu selanjutnya ada halaman profil. Di sini akan menampilkan profil dari user yang sudah diinputkan di register awal, yang menampilkan username, lalu email, jenis kelamin, dan umur, dan ada button logout. Sini ada potongan kode dari profile activity. Underscore binding ini sebuah instansi dari fragment profile binding yang kemungkinan dihasilkan dari layer data binding untuk profile fragment. Lalu ada auth, sebuah instansi dari Firebase Auth untuk menangani autentikasi pengguna. Lalu ada onCreate View, menggantikan metode onCreate View untuk menginflasi tata letak fragment menggunakan data binding. Lalu ada onDestroy, untuk mengatur variabel binding menjadi null guna mencegah kebocoran memori. Lalu ada metode onViewCreated untuk menginisialisasi komponen UI, memeriksa apakah pengguna sudah login, dan menyiapkan tombol logout. Terus ada function success logout, function private yang menangani proses logout, termasuk keluar dari Firebase, memulai aktivitas baru, login activity, dan menyelesaikan aktivitas saat ini. Lalu ada function button logout untuk menangani proses logout tanpa menampilkan pesan dan beralih ke welcome activity. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Syafa yang telah menjelaskan tentang pengimplementasian dari alur kerja aplikasi. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video demonya akan divideokan secara terpisah dikarenakan ada masalah dalam device. Jadi yang pertama, setelah masuk ke aplikasi akan menampilkan welcome ini yang terdapat button get started yang ketika diklik akan masuk ke halaman login yang user akan diminta untuk memasukkan email address dan password.
Nah, untuk user pertama kali, karena tidak punya akunnya, kita bisa menekan atau mengklik register yang berwarna ungu ini di bawah button login. Nah, setelah diklik akan muncul form register. Lalu di sini mencoba untuk memasukkan username-nya Nisha Patricia, lalu emailnya misalnya abc@gmail.com, dengan passwordnya semisal 123456, dengan umurnya 21 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Nah, setelah memasukkan semua ini, klik tombol register. Nah, nanti akan menunjukkan notifikasi register berhasil. Berarti data yang tersebut tadi telah masuk ke Firebase, data Firebase yang telah dibuat. Lalu dia kembalikan ke halaman login. Nah, di login ini kita bisa memasukkan emailnya abc@gmail.com. Nih, semisalnya salah memasukkan password abcde. Nah, ketika klik button login akan memunculkan supply incorrect, berarti ada yang salah. Lalu masukkan password yang benar, lalu klik login. Nah, akan menampilkan notifikasi selamat datang dengan email tadi yang dimasukkan. Nah, setelah masuk akan menampilkan halaman homepage yang di atas ini terdapat profile, lalu di tengah ini ada data jam tidur dan dari jam tidur sampai jam bangun ini yang telah diinputkan dan ada di data Firebase. Lalu ada di bawah ini ada navigasi bar yang ada homepage sebelah kiri, yang tengah ini untuk menambahkan kegiatan atau data jam tidur ini, lalu yang sebelah kanan ini ada Google Map. Untuk mencobanya, pertama mencoba klik tengah ini, akan menampilkan pop-up tambah kegiatan. Di sini misalnya untuk hari ini tanggal 15 Januari 2024 dengan jam tidurnya 01.35, jam bangunnya semisal jam 06.00, enggak, jam kemarin aja 14. Nah, setelah memasukkan tanggal dan jamnya, klik tambah, maka akan dimasukkan ke sini 14 Januari 2024 jam 1.35 jam 6. Nah, ketika diklik akan menampilkan detail kegiatannya lebih jelas. Lalu ada untuk klik delete untuk menghapus detail kegiatan dan edit untuk update kegiatannya. Lalu selanjutnya ada Google Map yang diklik. Nah, akan menampilkan lokasi user saat ini. Ini kalau diklik markernya akan menampilkan ini penginapan user, yaitu user sedang menginap di tempat tersebut. Lalu ada tombol untuk perbesar dan perkecil. Nah, sudah. Baik, sekian dari aplikasi yang dikerjakan oleh kelompok kami dari Ozi, Al-Kausar, dan saya sendiri Nisha Patricia Nanda. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.